Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dengan 4 anggota teman-teman saya yang bernama Fahmi Fatur Rahiman, NIM 22, dengan saya sendiri Firdiansyah Haryanto, NIM 28, Hafiz Alfarisi, NIM 33, dan Muhammad Nabawi, NIM 52, ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester Matematika Teknik 2 tentang interpolasi Lagrange. Oke, baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Poin yang pertama, interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Yang kedua itu, interpolasi digunakan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Ada 4 macam interpolasi, yaitu interpolasi linear, kuadratik, Newton, dan Lagrange. Nah, selanjutnya bisa dijelasin sama Hafiz. Baik, selanjutnya ada di sini pengertiannya ya, yaitu interpolasi Lagrange itu pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Nah, interpolasi Lagrange ini membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Nah, menggunakan fungsi ini, interpolasi Lagrange ini menggunakan fungsi pendekatan polinomial. Nah, jumlah titik pada interpolasi Lagrange ini jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang ingin digunakan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fahmi. Ya, pada interpolasi Lagrange pada orde n, nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan y sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga n li kali yi, di mana li-nya itu adalah perkalian dari j sama dengan 0 dengan syarat y bukan i hingga n x min xj per xi min xj. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Nabawi. Oke, interpolasi Lagrange orde 2 menggunakan 2 titik pendekatan x0, y0 dan x1, y1. Lalu nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan y sama dengan L0 dikali y0 ditambah dengan L1 dikali y1, di mana L0 sama dengan x dikurangi x1 per x0 dikurangi x1. Lalu L1 sama dengan x dikurangi x0 per x1 dikurangi x0. Oke. Baik, selanjutnya ada interpolasi Lagrange orde 3 menggunakan 3 titik pendekatan x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan y sama dengan L0 kali y0 tambah L1 kali y1 tambah L2 kali y2, di mana L0 sama dengan x kurang x1 per x0 kurang x1 kali x kurang x2 per x0 kurang x2. Lalu L1 sama dengan x kurang x0 per x1 per x1 kurang x0 dikali x kurang x2 per x1 kurang x2. Lalu yang L2 sama dengan x kurang x0 per x2 kurang x0 dikali x kurang x1 per x2 kurang x1. Nah, ini ada contoh interpolasi Lagrange orde 3. Diketahui data sebagai berikut. X1, nah ini datanya. Untuk X sama dengan 5, maka diambil untuk X sama dengan 5, maka diambil titik data 1,3, 4,5, dan 7,9. Nih, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, contoh interpolasi Lagrange orde 3. Nah, ini diketahui data sebagai berikut. Nilai y untuk x sama dengan 5 adalah y sama dengan L0 kali y0 tambah L1 kali y1 tambah L2 kali y2 sama dengan
minus 0,111 kali 3 ditambah 0,889 kali 5 tambah 0,222 kali 9 yang hasilnya 6,111. Selanjutnya kita langsung ke codingannya aja. Bisa dijelasin dulu sama Fahmi mungkin? Ya, ini codingan untuk interpolasi Lagrange. Yang pertama itu kita menginclude dulu library ya, studio data standar input output, kemudian ada point main, mendeklarasikan variabel x dengan panjang 10, y dengan panjang 10, xx, nrdrli sama dengan 0, itu jenisnya float. Kemudian ada ijn dengan jenis integer. Setelahnya ada input data yang sudah diketahui. Jadi kita menginput terlebih dahulu berapa data yang diketahui. Yang pertama-tama kita memasukkan jumlah datanya ada berapa, kemudian akan di looping berapa jumlah datanya, dan dimasukkan data yang ada pada jumlah data tersebut. Kemudian ada input data yang ingin dicari. Nah ini untuk mencari nilainya di x sama dengan berapa gitu. Ini di input di sebelah situ. Kemudian ada output data yang telah di input. Nah nanti dikeluarin dulu data yang telah di inputnya. Nah setelah itu ada looping untuk rumus interpolasi Lagrange. Ada rumusnya itu di situ ya, for sampai memenuhi nilai I dan J. Kemudian ada rumus LI-nya itu di situ juga. Nah setelah looping itu akan menghasilkan nilai yang akan dikeluarkan atau ditampilkan dengan print nilai dari fungsi PX pada X, XX, dan LI, seperti itu. Ya, langsung aja kita coba codingannya. Sini masukkan datanya tiga data. X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 5, X3 sama dengan 7, Y3 sama dengan 9. Masukkan nilai X-nya tadi kita 5, enter. Nah ini hasilnya. Di outputnya keluar nilai X dan Y sama dengan Fx. Nilai dari fungsi P dalam kurung X pada X sama dengan 5 adalah 6,11. Jadi ini hasilnya. Paling dari kelompok kita itu aja ya. Penjelasannya dan codingannya juga ini aja paling. Baik, karena sudah menunjukkan data pada program yang kita buat ini, mungkin itu aja dari kelompok interpolasi Lagrange. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.